membawa manfaat untuk kalian semua. Kalian menjadi anak yang saleh-salihah serta tetap bersemangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini, Nak? Mudah-mudahan teman kalian yang tidak masuk kita doakan bersama diberikan kesehatan oleh Allah sehingga masuk kembali bersama kita. Nah, anak-anak, cuaca hari ini dan cuaca untuk yang akan datang itu cuacanya ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena panas, kadang panas, mendung dan bahkan hujan ya. Tapi hujannya jarang ya. Jadi kalian jaga kesehatan, apalagi sudah hampir sumatif akhir semester. Ya, yang pilek tidak minum es dulu, nah, tidak makan pedas dulu. Ya, sekarang musimnya musim pilek, flu, demam. Ya, banyak yang tipes, yang demam berdarah. Kalau demam berdarah gara-gara apa? Nyamuk. Maka dari itu kalian semua harus menjaga kebersihan di kelas maupun di halaman sekolah, di sekolah kita tercinta. Siap menjaga kebersihan? Siap. Nah, Bu Guru tanya, pembelajaran kemarin kalian masih ingat kah? Materi apa, Nak? Kemarin belajar tentang apa? Tentang zakat. Apalagi? Hadiah. Sedekah. Apalagi? Sedekah. Infak. Apalagi? Ya, intinya kemarin belajar tentang berbagi. Sedekah, zakat, infak, hadiah. Ya. Nah, sekarang anak-anak coba Bu Guru tanya. Nathan ya, Bu Guru tanya Nathan, pernahkah Nathan melakukan atau membuat janji dengan seseorang? Pernah ditepati? Hah? Janjinya ditepati, semisal berjanjian sama temannya. Oh iya, nanti ya ke rumahnya si A. Nathan menepati janji tidak? Ya. Adakah di sini yang berjanji tapi tidak menepati? Ada pernah? Ketika kamu melakukan seperti itu, bagaimana perasaan temanmu? Marah, apalagi? Kecewa, apalagi? Sedih. Ya, jadi ketika kamu berjanji maka harus ditepati. Kalau tidak ditepati atau dilanggar sama kamu, nah temanmu akan merasa sedih. Temanmu akan merasa marah, dia kecewa. Ditunggu jam 1 janjinya sampai jam 2 belum datang, sampai jam 3 belum datang ya. Itu temannya juga punya perasaan. Dan ketika kita berjanji, kalau kita ingkar itu termasuk ciri-ciri orang yang apa sayang? Munafik. Ada berapa Sabrina? Ada 3. Termasuk ketika kita berjanji harus ditepati. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang kisah periode Madinah. Kisahnya siapa sih? Kisahnya Nabi kita, Nabi Muhammad ya. Nah, ada yang pernah melihat atau mendengar kisah Nabi
tempat ibadah. Kalau kamu pernah ziarah ke orang yang pernah berangkat haji dan umroh, itu pasti ada cerita-cerita ya. Di antaranya melakukan tawaf 7 kali ya. Di mana itu? Mengelilingi Ka'bah. Ka'bah ada di mana? Ada di Mekah ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menceritakan kisah periode Madinah dengan menggunakan bahasa sederhana, bahasanya kamu sendiri ya, tidak pakai bahasa buku, tidak pakai bahasa internet, bahasanya kamu sendiri yang kamu pahami, yang kamu mengerti. Nah, sebentar lagi Bu Guru akan tampilkan video pembelajaran, video tentang kisah periode Madinah. Bagaimana Nabi Muhammad dari Madinah membawa rombongannya ke Mekah, sehingga di Mekah itu akan ada perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu dilanggar oleh kaum Quraisy itu sendiri, sehingga nanti akan ada peristiwa Fathu Mekah. Penasaran tidak dengan ceritanya? Penasaran. Yuk kita simak video di depan dengan seksama. Ya, dengan seksama. Silakan dikeluarkan bukunya dulu nak. Keluarkan bukunya sambil lalu Bu Guru akan menampilkan videonya. Sudah siap? Sudah siap? Ayo. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan aman tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah
didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat terangkap dua, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, dua suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Dikira putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukan yang melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yawm, Yawm Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, pihak yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Pihak yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk memandangkan azan. Nah, sudah selesai. Sudah selesai videonya. Kira-kira apa yang bisa kalian cermati dari video tersebut? Ada yang bisa? Acungkan tangan. Kira-kira video itu berbicara tentang apa sih? Ya, video yang barusan kira-kira apa sih? Kisahnya tentang apa? Tentang siapa? Tentang apa?
Dafa? Gak usah takut, gak usah malu, jawab sudah, gak apa-apa. Nanti dibetulkan sama Bulia. Nadia, tentang apa sih yang kamu lihat, yang kamu dengar? Tentang apa? Tentang Fathu Mekah. Ada lagi? Ada lagi tentang apa? Selain Fathu Mekah? Hah? Kasih sayang Nabi Muhammad, ya. Sampai ada hari kasih sayang, ya, tadi di videonya. Ada lagi? Perjanjian Hudaybiyah. Ada lagi? Mungkin tokohnya kamu ingat tokoh siapa saja tadi yang ada di videonya? Abu Sufyan. Abu Sufyan yang ke apa itu tadi? Kemana Abu Sufyan? Ya, diutus untuk pergi ke Nabi, mendatangi Nabi. Untuk melakukan apa? Diplomasi, untuk menjelaskan kepada Nabi apa yang terjadi pada kaum Quraisy. Ada lagi tokohnya siapa? Selain Abu Sufyan? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada lagi? Umar bin Khattab. Ada lagi? Bilal bin Rabah. Yang apa itu Bilal? Oh, yang adzan, ya. Orang yang pertama adzan adalah Bilal bin Rabah. Ya, sampai ada sejarahnya sandalnya Bilal sudah di surga, ya. Apalagi orangnya, ya. Sandalnya saja sudah terlihat di surga. Tugasnya hanya apa? Hanya adzan. Adzan itu memanggil orang untuk sholat. Maka dari itu kamu kalau disuruh adzan cepat-cepat. Siapa yang mau adzan? Saya, Bu. Langsung seperti itu. Ingin seperti Bilal bin Rabah? Ini bagi yang laki-laki, ya. Nanti, ayo siapa yang adzan? Enggak, Bu. Itu tidak, perilakunya tidak mencerminkan seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu juga sahabat Nabi. Ada pertanyaan terkait video tersebut? Ada? Cukup ya? Ya. Mengerti? Ngerti. Nah, itu tadi kisah periode Madinah. Nah, penilaian hari ini adalah penilaian formatif, di mana kalian nanti akan Bu Guru petakan menjadi kelompok sesuai level kemampuan kalian masing-masing. Paham ya? Ada yang levelnya tinggi, ada yang sedang, ada yang biasa aja. Ya, nanti Bu Guru bagikan sesuai dengan kelompok level kemampuan kalian, ya. Dan di dalam kelompok penilaiannya ada kolaborasi, saling peduli terhadap teman kelompoknya, tidak egois, artinya kamu kerjakan sendiri. Namanya bukan tugas kelompok. Paham ya? Saling membantu, saling sharing, saling diskusi.
Bisa, boleh ya. Yuk, Bu Guru kasih waktu 10 menit ya. Bisa ya? Yuk, yuk. Yuk diskusi sayang. Diskusi sama temannya. Jika ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan ke beliau, monggo silakan tanya ke guru dengan bahasa yang sopan. Kamu tahu pasangan tak? Kata-kata yang ada di video yang mengganggu menurut kamu tadi? Boleh tulis, masukkan, boleh. Itulah yang kamu lihat tadi apa? Tulis tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Boleh ditulis. Perjanjian Hudaybiyah. Alhamdulillah lu nggak apa-apa, lihat di buku nggak apa-apa. Memperkuat ingatan kamu tadi yang di video boleh. Ya. Diskusikan sama temannya. Sembilan menit lagi ya. Ada kesulitan, Masya?
lagi ya. Oke. Sudah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yuk sekarang kelompoknya Nafil. Ayo Nafil. Nafil ya. Yuk, perhatikan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan perwakilan dari kelompok bulan. Kelompok Maja Rafid Nathan Zainal. Peristiwa terbukanya kota Mekah dengan aman dan damai membuat ribuan orang berbondong-bondong masuk Islam. Kekhawatiran kaum Quraisy akan terjadinya peperangan tidak terbukti. Tuliskan kata-kata atau nama tokoh pada kisah periode Madinah. Nabi Muhammad 2, Umar bin Khattab 3, Ali bin Abi Thalib Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abu Hurairah, Bani Quza'ah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, Nabi Sulaiman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Sabrina, kelompoknya Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Nabi Ibrahim alaihissalam, kelas 5. Peristiwa terbukanya kota Mekah dengan aman dan damai membuat ribuan orang berbondong-bondong masuk Islam. Kekhawatiran kaum Quraisy akan terjadinya peperangan tidak terbukti. Ceritakanlah kisah peristiwa periode Madinah dengan menggunakan bahasa sederhana. Nabi Muhammad dan rombongannya akan melaksanakan ibadah haji, tetapi dihadang atau dilarang oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy tersebut membuat perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Namun kaum Quraisy melanggar perjanjian tersebut. Nabi Muhammad mengajak sahabat dan pengikutnya untuk ke Mekah karena pengikut Nabi Muhammad sangat banyak. Kaum Quraisy pun ketakutan dan meminta maaf kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memaafkannya dengan kasih sayang, hingga hari itu pun disebut hari kasih sayang. Nabi Muhammad memerintahkan Bilal bin Rabah untuk azan dan membersihkan patung berhala di samping Ka'bah. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir. Nadia. Ayo. Gabriel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Nabi Muhammad. Pada tahun Hijriah ke-6, Nabi Muhammad dan sahabatnya akan pergi hendak naik haji ke Mekah. Di tengah perjalanan, yaitu di jalan Hudaybiyah, pada Nabi Muhammad dihadang oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy melarang Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk masuk ke Mekah. Padahal tujuan Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah haji. Perjalanan Nabi Muhammad mengantarkan Zainab bin Khattab untuk menjelaskan maksud dan tujuannya. Tapi kaum Quraisy menolak perjalanan tersebut dan Nabi Muhammad membuat perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Janji Hudaybiyah adalah perjalanan perjanjian perdamaian antaranya kaum Quraisy dan Nabi Muhammad. Tetapi kaum Quraisy
melanggar perjanjian tersebut. Suatu hari ada kaum Madinah sedang menyiram tanaman. Lalu kaum Quraisy menyekap mereka kesonokan kaumnya Nabi Muhammad, menangis umatnya yang bersih 10.000 orang di sana. Nabi Muhammad tersebut memasuki Mekah dengan tujuan membinasakan kota Mekah dari kaum Quraisy. Lalu beberapa orang menyerah dan Nabi Muhammad tidak akan membalas dendam, tetapi akan memanfaatkan mereka karena hari itu adalah hari kasih sayang Nabi Muhammad kepada kaum-kaumnya. Lalu Nabi Muhammad menyuruh Bilal bin Rabah untuk azan dan akhirnya kota Mekah terbangun dari kaum Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, kalian sudah melakukan diskusi kelompok serta sudah membacakan hasil kerja diskusi kelompok kalian masing-masing di depan kelas. Nah, sekarang keluarkan HP-nya masing-masing. Kalian akan mengerjakan LKPD. Dulu di sana. LKPD kalian ketik di Google Chrome kelas point.
Kasih nama dulu.
Pojok di bawah rahasia. Apa tepak Rizky? Anak-anak, sekarang waktunya kita melakukan refleksi pembelajaran. Silakan Ratu dibagikan. Tulis bagian apa yang kamu tidak pahami dan bagian apa yang kamu sudah pahami. Materi hari ini tentang sejarah periode Mekah. Silakan ditulis. Namanya jangan lupa. Apa Bu, periode apa Bu? Periode Mekah. Bukan Madinah. Oh iya, Madinah. Disuruh nulis. Periode Madinah. Kenapa Bu? Apa bagian mana yang tidak kamu pahami dan bagian mana yang sudah difahami? Jika paham, tulis paham apa yang sudah difahami. Ya. Silakan setelah itu tempel di depan, di refleksi. Di refleksi, di mana refleksinya? Di sana, di sana. Ditumpuk nggak apa-apa, ya. Di refleksiku. Nah, setelah selesai, kalau sudah, nah setelah selesai menempelkan refleksi, silakan duduk kembali. Bu Guru akan menutup pelajaran hari ini. Sudah.